Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mata kuliah Analisis Laporan Keuangan kelas A. Di sini kami akan membahas terkait materi bab 6 yang berjudul Analyzing Operating Activities. Pertama-tama, izinkan saya sebagai perwakilan dari kelompok 4 untuk memperkenalkan nama anggota dari kelompok 4. Yang pertama, Ahmad Rizal dengan NPM akhir 172, kedua adalah Alia Puspita dengan NPM akhir 162, ketiga Diva Prilia Putri Maghriba dengan NPM akhir 252, keempat Elisia Arisanti dengan NPM akhir 217, kelima Oktivani Silsilia dengan NPM akhir 202, keenam Safariski Kahamidah dengan NPM akhir 159, ketujuh Seni Mutiara dengan NPM akhir 258. Baik, berikut adalah pengukuran pendapatan, di mana yang pertama adalah konsep pendapatan atau rekap. Pendapatan merangkum dampak keuangan dari aktivitas operasional suatu bisnis. Hal ini bisa dibilang merupakan metrik terpenting dari kinerja keuangan perusahaan. Tujuan utama laporan laba rugi adalah untuk menjelaskan bagaimana pendapatan ditentukan, dengan komponen-komponen pentingnya dilaporkan sebagai pos-pos terpisah. Singkatnya, terdapat dua konsep alternatif pendapatan, yaitu pendapatan ekonomi dan pendapatan permanen. Pendapatan ekonomi mengukur perubahan bersih kekayaan pemegang saham selama satu periode. Nah, di situ adalah tabel di mana tabel analyzing operating activities atau tabel aktivitas operasi, analisis aktivitas operasi, di mana ada cabang-cabangnya. Yang pertama ada income measurement, lalu ada non-recurring items, lalu ada revenue recognition, deferred charge, employee benefits, dan interest and taxes. Lalu selanjutnya mengukur pendapatan akuntansi, di mana pendapatan dan juga keuntungan serta beban dan kerugian merupakan dua komponen utama dari laba akuntansi. Di mana bagian ini tuh membahas kedua komponen tersebut, di mana disebutkan pada gambar 61 atau gambar yang saya tampilkan di situ itu menunjukkan laporan laba rugi tipikal dengan pos-pos utama beserta beberapa ukuran pendapatan alternatif, di mana ukuran pendapatan alternatifnya itu bisa dilihat dari yang di bawah pajak penghasilan atau invoice tax, itu juga termasuk sih. Ada juga kayak ini pendapatan dari operasi yang dilanjutkan, keuntungan dari pelunasan utang, kerugian dari segmen operasi yang dihentikan, keuntungan dari penjualan segmen yang dihentikan. Di mana semuanya tersantum, baru tersusunlah pendapatan bersihnya berapa. Begitu. Lalu selanjutnya dalam pendapatan dan keuntungan, di mana pendapatan adalah arus kas masuk yang diperoleh atau arus kas masuk prospektif yang timbul dari aktivitas bisnis perusahaan yang sedang berjalan. Ini termasuk arus kas seperti penjualan tunai dan arus kas masuk prospektif seperti penjualan kredit. Lalu keuntungan adalah arus kas masuk yang diperoleh atau arus kas masuk prospektif yang timbul dari transaksi dan peristiwa yang tidak terkait dengan aktivitas bisnis perusahaan yang sedang berjalan. Pada lampiran 61 atau lampiran yang sudah saya tampilkan di sebelah itu memberikan dua contoh keuntungan khususnya, di mana keuntungan atas penjualan segmen yang dihentikan dan keuntungan dari pelunasan utang lebih awal. Perbedaan antara pendapatan dan keuntungan didasarkan pada aktivitas bisnis yang sedang berjalan yang menghasilkan pendapatan. Selanjutnya, biaya dan kerugian. Beban adalah arus keluar yang terjadi, arus keluar prospektif atau alokasi arus keluar kas masa lalu yang timbul dari operasi bisnis perusahaan yang sedang berjalan. Kerugian adalah penurunan aset bersih perusahaan yang timbul dari operasi periferal atau insidental perusahaan. Contoh kerugian adalah kerugian atas penjualan surat berharga investasi dan penurunan nilai goodwill, di mana akuntansi untuk beban dan kerugian seringkali melibatkan penilaian jumlah dan waktu alokasinya pada periode pelaporan. Waktu adalah masalah kapan beban dan kerugian tersebut terjadi, seringkali berdasarkan kesesuaiannya dengan pendapatan yang dihasilkan. Isu penting lainnya adalah penangguhan biaya atau alokasi multiperiode. Akuntan mengkapitalisasi biaya yang manfaatnya
direalisasikan selama beberapa periode. Biaya-biaya ini dialokasikan secara sistematis dari periode ke periode mendatang. Sebaliknya, banyak biaya dikeluarkan pada periode yang sama dengan saat biaya tersebut diakui. Atau arus kas keluar untuk beban dan kerugian tidak selalu terjadi pada saat yang sama dengan biaya dan kerugian yang diakui. Lalu selanjutnya klasifikasi dan ukuran pendapatan alternatif, di mana klasifikasi pendapatan yang tepat penting dalam analisis. Pendapatan dapat diklasifikasikan berdasarkan dua dimensi utama, satu berulang versus tidak berulang, dan dua operasional versus non-operasional. Seringkali kedua dimensi klasifikasi ini digunakan secara sinonim. Misalnya, beberapa analis dan bahkan beberapa perusahaan merujuk pada ukuran pendapatan yang mengecualikan semua pos non-berulang sebagai pendapatan non-operasional. Meskipun mungkin benar bahwa mayoritas komponen pendapatan operasional cenderung berulang, perlu dipahami bahwa kedua klasifikasi ini tuh berbeda, baik dalam sifat maupun tujuannya. Misalnya, pos non-berulang seperti kehilangan persediaan akibat kebakaran merupakan kerugian operasional. Demikian pula, pos non-operasional seperti pendapatan bunga mungkin bersifat berulang. Lalu, klasifikasi operasional versus non-operasional terutama bergantung pada sumber pendapatan atau beban, yaitu apakah itu timbul dari operasi perusahaan yang sedang berlangsung atau dari transaksi sekuritas atau aktivitas pembiayaannya. Klasifikasi berulang versus tidak berulang terutama bergantung pada perilaku pendapatan atau beban, yaitu apakah pendapatan atau beban tersebut diperkirakan akan terus terjadi atau merupakan peristiwa satu kali. Penting bagi seorang analisis untuk memahami perbedaan antara klasifikasi alternatif ini, di mana pada gambar yang saya tampilkan itu ada dimensi operasional dan non-operasional, dan dimensi berulang dan non-berulang. Di mana yang panah ke atas itu pendapatan operasional, sedangkan yang di bawah itu non-operasional. Lalu yang ke samping kanan itu tidak berulang dan yang ke kiri itu berulang. Selanjutnya, pendapatan berulang dan tidak berulang. Pentingnya mengklasifikasikan komponen pendapatan sebagai berulang atau tidak berulang muncul dari kebutuhan untuk menentukan komponen pendapatan permanen dan sementara. Di bagian ini, kami membahas ukuran pendapatan alternatif yang dilaporkan dalam laporan keuangan dan implikasinya terhadap analisis. Pengukuran alternatif pendapatan akuntansi seperti laporan laba rugi biasanya melaporkan 3 ukuran pendapatan alternatif. Yang pertama laba bersih, kedua laba komprehensif, dan yang ketiga laba dari operasi berkelanjutan. Laba bersih biasanya dianggap sebagai ukuran laba bersih. Namun kenyataannya tidak demikian. Laba bersih dimaksudkan untuk mewakili ukuran laba bersih yang muncul dari transaksi yang terjadi selama periode tersebut. Namun, laba bersih itu tidak termasuk keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi atau dipegang, yang timbul karena perusahaan. Nilai aset dan liabilitas yang tercermin dalam neraca seperti peningkatan nilai sekuritas investasi non-spekulatif yang dimiliki perusahaan tetapi belum dijual. Lalu selanjutnya pendapatan operasional dan non-operasional, di mana banyak perusahaan juga melaporkan ukuran laba operasi. Laba operasi adalah ukuran pendapatan perusahaan dari aktivitas operasi normalnya. Laba operasi mengecualikan semua pos yang tidak berulang atau tidak terkait dengan aktivitas bisnis utama perusahaan. Biasanya laba operasi mengecualikan pos-pos berikut dari pendapatan dari operasi berkelanjutan. Yang pertama, laba dan rugi dari aktivitas periferal perusahaan, misalnya yang timbul dari pelepasan aset tetap, atau keuntungan atau kerugian yang terrealisasi dan belum terrealisasi, yang timbul dari surat berharga investasi. Lalu kerugian yang kedua ada kerugian penurunan nilai aset operasi seperti persediaan, aset tetap, dan juga goodwill. Lalu pos yang tidak biasa atau jarang terjadi itu seperti biaya restrukturasi atau dampak pemogokan atau penghentian kerja.
Lalu yang keempat, pendapatan atau beban lain seperti pendapatan bunga atau beban bunga dan pendapatan dividen. Tentu saja pos-pos yang dikecualikan dari pendapatan dari operasi berkelanjutan seperti pos luar biasa dan operasi yang dihentikan, serta keuntungan dan kerugian yang belum terrealisasi yang termasuk dalam laba komprehensif juga dikecualikan dari laba operasi. Pendapatan non-operasional secara kolektif mengacu pada semua komponen perusahaan yang tidak termasuk dalam pendapatan operasional. Nah, selanjutnya kita akan membahas materi non-recurring item, yaitu pos-pos dalam laporan keuangan yang sifatnya tidak berulang atau jarang terjadi. Nah, hal ini tuh penting karena dapat mempengaruhi analisis kinerja perusahaan. Nah, ada 5 kategori yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu extraordinary item. Nah, extraordinary item itu memiliki dua sifat. Yang pertama yaitu unusual nature, yaitu kejadian atau transaksi yang sangat abnormal dan tidak berhubungan langsung dengan aktivitas normal perusahaan. Contohnya yaitu gempa bumi dapat merusak pabrik atau perusahaan mendapat ganti rugi asuransi karena bencana besar. Ya, sifat yang kedua yaitu infrequent occurrence, yaitu kejadian atau transaksi yang tidak diharapkan berulang dalam waktu dekat atau masa depan yang bisa diperkirakan. Nah, contohnya yaitu pelunasan utang obligasi lebih awal atau ledakan besar di gudang bahan bakar perusahaan. Nah, jadi kalau hanya memenuhi salah satu syarat, itu tidak bisa dikatakan extraordinary item. Nah, selanjutnya yaitu terkait dengan analisis extraordinary item. Nah, extraordinary item itu adalah pos yang sifatnya tidak berulang. Oleh karena itu, item ini itu selalu dikeluarkan saat kita menghitung recurring income atau saat membandingkan kinerja antar perusahaan maupun antar periode. Namun, extraordinary item ini tetap mempengaruhi perusahaan secara penuh sehingga harus dimasukkan dalam perhitungan economic income. Nah, pos ini itu sering berasal dari kegiatan operasional. Misalnya seperti kerugian akibat kebakaran. Nah, tapi sifatnya itu tidak reguler. Maka extraordinary item ini masuk dalam perhitungan operating income namun dikeluarkan dari permanent income. Nah, selain itu, extraordinary item ini juga penting karena menggambarkan risiko yang dihadapi perusahaan, misalnya risiko banjir atau badai di lokasi tertentu. Nah, meskipun jarang, item seperti ini tuh bisa muncul berulang dalam jangka panjang. Karena nilainya yang besar, analis itu perlu menilai dampaknya dengan serius untuk melihat sustainable earning power perusahaan. Selanjutnya yaitu discontinue operation. Nah, discontinue operation itu adalah ketika perusahaan menutup atau menjual suatu unit bisnis yang bisa diidentifikasi secara jelas. Nah, discontinue operation ini dilaporkan terpisah dalam laporan laba rugi dan neraca. Nah, selanjutnya analisis terkait dengan discontinue operation. Jadi dalam menganalisis discontinue operation itu kita perlu menghapus semua dampaknya baik dari laba saat ini maupun masa lalu. Nah, hal ini itu berlaku untuk semua tujuan analisis, baik menghitung economic income, permanent income, maupun dalam klasifikasi operating non-operating income. Nah, di sisi neraca, aset dan liabilitas yang terkait dengan discontinue operation itu harus dipisahkan atau dihapus. Tetapi perlu dicatat bahwa laba atau rugi kumulatif dari discontinue operation itu tidak boleh dihapus dari ekuitas. Nah, selanjutnya yaitu kita akan membahas terkait accounting changes. Nah, accounting changes atau perubahan akuntansi itu adalah perubahan metode, asumsi, atau entitas pelaporan. Nah, ada 4 jenis perubahan akuntansi. Yang pertama yaitu perubahan prinsip akuntansi. Yang kedua, perubahan estimasi akuntansi. Yang ketiga, perubahan entitas pelaporan. Dan yang keempat, koreksi kesalahan. Nah, di sini juga ada analisis perubahan akuntansi. Jadi, dalam menganalisis perubahan akuntansi,
Itu ada 4 poin yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu bersifat kosmetik, tidak ada dampak kas langsung. Jadi perubahan akuntansi itu biasanya bersifat kosmetik, yang artinya tidak berpengaruh pada arus kas maupun kondisi keuangan nyata perusahaan. Nah, yang kedua yaitu bisa mencerminkan kondisi ekonomi lebih baik. Jadi meskipun kosmetik, perubahan ini tuh bisa membantu mencerminkan realitas ekonomi yang lebih baik. Contohnya yaitu perubahan metode depresiasi agar sesuai dengan pola pemakaian aset. Lah, analisis perubahan akuntansi yang ketiga yaitu risiko earning management atau manipulation. Nah, analis itu harus waspada terhadap potensi earning management atau bahkan manipulasi. Nah, manajer itu bisa mengubah metode atau estimasi untuk menampilkan laba sesuai keinginannya. Informasi perubahan estimasi itu seringkali tersembunyi di catatan kaki, dan jika sampai melanggar GAAP, regulator itu bisa memaksa restatement yang mana itu menandakan bahwa kualitas laba perusahaan rendah. Analisis perubahan akuntansi yang keempat yaitu dampak pada perbandingan waktu. Jadi, perubahan akuntansi itu berdampak pada perbandingan antar periode atau antar waktu. Jadi, analis itu harus memastikan perbandingan dilakukan secara konsisten atau apple to apple. Nah, jika data lama tidak disesuaikan, tren yang muncul itu bisa menyesatkan. Itulah kenapa sih kalau kehati-hatian itu sangat penting. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu special item. Nah, special item itu merupakan pos-pos khusus yang atau merupakan kelas pos-pos non berulang yang paling umum dan penting. Di sini ada tantangan special item yang dalam analisis laporan keuangan. Yang pertama yaitu implikasi ekonomi dari special item, yang kedua banyak pos khusus bersifat diskresioner. Nah, fokus dari special item ini yang pertama yaitu penurunan nilai aset dan yang kedua biaya restrukturisasi. Nah, selanjutnya dari special item kita akan membahas mengenai penurunan nilai aset. Di sini penurunan nilai aset yaitu terkait dengan nilai aset jangka panjang dan nilai aset lainnya. Nah, penurunan nilai aset jangka panjang eh, jadi aset jangka panjang itu dikatakan mengalami penurunan nilai ketika nilai wajarnya atau nilai pasar atau nilai pakai dalam perusahaan itu di bawah nilai tercatatnya atau di bawah nilai buku dalam neraca yang ada. Nah, penyebab penurunan nilai aset jangka panjang itu yang pertama penurunan nilai pasar aset, yang kedua penurunan permintaan pasar terhadap output aset, yang ketiga keusangan teknologi, dan yang keempat perubahan strategi bisnis perusahaan. Nah, selanjutnya, penurunan nilai aset lainnya. Jadi, selain penurunan nilai aset jangka panjang, perusahaan itu terkadang menghapus jenis aset lainnya seperti piutang, persediaan, dan goodwill. Nah, selanjutnya yaitu biaya restrukturisasi. Jadi, biaya restrukturisasi itu biasanya dikaitkan dengan perubahan dalam bisnis dan strategi perusahaan atau biaya yang timbul akibat reorganisasi besar perusahaan dan perubahan strategi bisnis. Lalu bentuk restrukturisasi itu yaitu seperti penjualan atau divestasi unit bisnis, lalu pemutusan kontrak, lalu penghentian lini produk, pemutusan hubungan kerja atau PHK, lalu pergantian manajemen, lalu penghapusan aset tetap atau persediaan, selalu investasi baru pada pabrik, teknologi, atau sumber daya manusia. Nah, selanjutnya yaitu terkait dengan analisis special item. Nah, menganalisis special item itu merupakan tugas yang menantang dan penting dalam analisis akuntansi. Nah, penggunaan estimasi menciptakan peluang untuk mengelola pendapatan. Hal ini juga menantang memahami ekonomi yang mendasari item khusus, terutama restrukturisasi. Jadi pentingnya pos-pos khusus atau special item itu karena frekuensi dan dampaknya terhadap laba bersih periode lalu, sekarang, dan masa depan. Nah, di sini kami akan membahas mengenai mengapa special item itu merupakan alat yang populer untuk manajemen laba. Yang pertama yaitu terkait dengan earning management and special charges. Nah,
Di sini ada 3 poin yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu biaya khusus seringkali kurang mendapat perhatian investor karena dianggap tidak berulang dan tidak bertahan lama. Kedua, manajer termotivasi untuk mengklasifikasikan ulang biaya operasional sebagai biaya khusus satu kali. Ketiga, ketika analisis mengabaikan biaya yang diklasifikasikan ulang tersebut, nah hal ini tuh menyebabkan estimasi biaya operasional yang rendah dan estimasi nilai perusahaan yang terlalu tinggi. Alasan kedua, mengapa special item itu merupakan alat yang populer untuk manajemen laba, yaitu terkait income statement adjustment. Nah, di sini ada dua hal yang perlu diperhatikan atau yang perlu dicermati, yaitu yang pertama, pendapatan permanen mencerminkan profitabilitas perusahaan dalam keadaan normal. Nah, jadi sebagian besar beban khusus itu merupakan beban operasional yang perlu tercermin dalam pendapatan permanen. Lalu beban khusus itu seringkali mencerminkan pernyataan yang lebih rendah dari biaya masa lalu atau investasi untuk profitabilitas masa depan. Yang kedua yang perlu diperhatikan yaitu pendapatan ekonomi itu mencerminkan dampak terhadap ekuitas dari semua peristiwa yang terjadi dalam periode tersebut. Jadi seluruh jumlah beban khusus itu disertakan. Nah, terkait dengan analisis special item yang ketiga yaitu adjustment to balance sheet. Jadi neraca setelah beban khusus itu seringkali lebih mencerminkan realitas bisnis dengan melaporkan aset yang mendekati nilai realisasi bersih. Nah, di sini ada dua hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu mempertahankan penyisihan atau neto terhadap ekuitas. Nah, ada dua catatan dalam mempertahankan penyisihan atau neto terhadap ekuitas. Yang pertama yaitu jika analisis kelangsungan usaha, maka pertahankan. Lalu jika analisis nilai likuidasi, maka imbangi dengan ekuitas. Nah, hal kedua yang perlu diperhatikan dalam adjustment to balance sheet yaitu penghapusan aset secara konservatif mendistorsi nilai aset dan liabilitas. Pengakuan pendapatan. Pendapatan didefinisikan dalam praktik sebagai aliran masuk atau peningkatan lain atas aset entitas atau penyelesaian kewajiban entitas yang berasal dari operasi utama atau sentral yang berkelanjutan suatu perusahaan. Sedangkan keuntungan adalah peningkatan atas aset bersih yang berasal dari transaksi periferal atau insidental suatu perusahaan. Perbedaan antara pendapatan dan keuntungan bergantung pada kegiatan bisnis suatu perusahaan. Kemudian yaitu pedoman pengakuan pendapatan. Dari perspektif analisis, pengakuan pendapatan dan keuntungan yang tidak tepat dapat menimbulkan dua konsekuensi. Yang pertama yaitu pendapatan dicatat terlalu dini atau terlambat sehingga dialokasikan ke periode yang salah. Kemudian yang kedua yaitu pendapatan dicatat sebelum ada kepastian realisasi sehingga kemudian dibatalkan atau dibalik pada periode lain, yang menyebabkan pendapatan periode awal dilebih-lebihkan dan periode berikutnya dikurangi. Kedua efek ini berdampak negatif pada pengukuran pendapatan. Untuk mengatasi hal ini, akuntansi menerapkan aturan yang ketat dan konservatif terkait pengakuan pendapatan. Secara umum, pendapatan diakui ketika telah direalisasi atau dapat direalisasi dan diperoleh. Kemudian yaitu ketidakpastian dalam penagihan pendapatan. Perusahaan menggunakan cadangan untuk piutang tidak dapat ditagih untuk mencerminkan ketidakpastian dalam penagihan piutang dari penjualan kredit. Perusahaan membuat penilaian berdasarkan keadaan ketika tidak dapat lagi secara wajar memastikan penagihan piutang. Penilaian ini dapat bersifat konservatif atau menggunakan asumsi yang liberal atau optimis. Ketika penagihan piutang tidak lagi dapat dipastikan secara wajar, praktik mengikuti prosedur umum untuk menunda pengakuan pendapatan hingga kas diterima. Pendapatan ketika hak pengembalian ada. Ketika pembeli memiliki hak pengembalian, pendapatan diakui pada saat penjualan hanya jika kondisi berikut terpenuhi. Yang pertama yaitu harga telah ditetapkan secara substansial atau dapat ditentukan pada tanggal penjualan. Yang kedua yaitu pembeli membayar penjual atau wajib membayar penjual, tidak bergantung pada penjualan kembali. Kemudian yang ketiga yaitu kewajiban pembeli kepada penjual tetap berlaku meskipun terjadi pencurian atau kerusakan pada produk. Yang keempat yaitu pembeli memiliki substansi ekonomi yang terpisah dari penjual.
Yang kelima yaitu penjual tidak memiliki kewajiban signifikan terkait kinerja di masa depan yang berkaitan dengan penjualan. Dan yang keenam, pengembalian diperkirakan secara wajar. Jika syarat-syarat ini terpenuhi, pendapatan penjualan dan biaya penjualan dicatat tetapi dikurangi untuk mencerminkan perkiraan pengembalian dan biaya terkait. Jika tidak terpenuhi, pengakuan pendapatan ditunda. Kemudian yaitu pendapatan franchise. Standar akuntansi untuk pemberi waralaba mensyaratkan bahwa pendapatan dari biaya waralaba yang diperoleh dari penjualan waralaba hanya diakui ketika semua layanan atau syarat material yang terkait dengan penjualan tersebut telah dilaksanakan atau dipenuhi secara substansial oleh pemberi waralaba. Hal ini juga berlaku untuk biaya waralaba berkelanjutan, penjualan produk berkelanjutan, penjualan agen, waralaba yang disita, biaya waralaba, pendapatan yang dicampur, dan hubungan antara pemberi waralaba dan penerima waralaba. Kemudian yaitu pengaturan biaya produk. Pengaturan biaya produk adalah perjanjian yang melibatkan transfer atau akuisisi yang didukung atas persediaan, meskipun terkadang mirip dengan penjualan persediaan, yang pada dasarnya merupakan cara untuk membiayai persediaan. Misalnya, jika suatu perusahaan mentransfer atau menjual persediaan kepada perusahaan lain dan secara bersamaan setuju untuk membeli kembali persediaan tersebut pada tanggal tertentu di masa depan, transaksi ini kemungkinan merupakan pengaturan pembiayaan produk dan bukan penjualan dan pembelian kembali persediaan. Pendapatan dari kontrak. Pencatatan kontrak konstruksi jangka panjang untuk barang-barang seperti bangunan, pesawat terbang, kapal, atau mesin berat menimbulkan masalah konseptual dalam penentuan pendapatan dan keuntungan. GAAP mengharuskan perusahaan menggunakan metode persentase penyelesaian jika terdapat perkiraan yang wajar untuk biaya penyelesaian kontrak dan kemajuan dalam penyelesaian kontrak. Dasar perkiraan keuntungan yang umum adalah mencatat sebagian dari keuntungan total yang diperkirakan berdasarkan rasio biaya yang telah dikeluarkan hingga saat ini dibagi dengan biaya total yang diharapkan. Metode perkiraan lain yang dapat diterima didasarkan pada unit yang telah diselesaikan, perkiraan teknik atau unit yang telah dikirimkan. Dalam metode ini, kerugian saat ini atau yang diantisipasi sepenuhnya diakui pada periode ketika kerugian tersebut pertama kali diidentifikasi. Kemudian yaitu pendapatan yang belum diterima. Dalam kontrak kinerja jangka panjang seperti kontrak garansi produk dan kontrak pemeliharaan perangkat lunak, pendapatan seringkali dibayar di muka. Dalam keadaan seperti ini, pendapatan diakui secara proporsional selama seluruh periode kontrak. Logika akuntansi ini adalah meskipun pendapatan dalam hal ini dapat direalisasikan, pendapatan tersebut belum diperoleh hingga periode layanan kontrak berakhir. Jumlah pendapatan yang belum diakui tercatat dalam neraca sebagai liabilitas yang disebut pendapatan yang belum diterima. Kemudian yaitu implikasi analisis pengakuan pendapatan. Laporan laba rugi sangat penting dalam analisis dan penilaian suatu perusahaan. Laporan ini juga penting bagi manajemen karena alasan yang sama, termasuk perannya dalam perjanjian kontrak berbasis akuntansi, tekanan manajemen untuk mencapai hasil berbasis laba, kompensasi manajemen yang terkait dengan laba, dan nilai opsi saham. Mengingat insentif manajemen, kita secara rasional mengharapkan manajemen untuk memilih dan menerapkan prinsip akuntansi yang paling sesuai dengan kepentingan mereka sendiri, namun tetap dalam batas praktik akuntansi yang dapat diterima. Tujuan pelaporan laba tidak selalu sejalan dengan insentif manajemen di bidang ini. Pencatatan pendapatan merupakan peristiwa kritis dalam penentuan pendapatan. Analisis kami harus fokus pada metode akuntansi untuk memastikan apakah metode tersebut secara tepat mencerminkan realitas ekonomi. Misalnya, jika seorang produsen mencatat laba dari penjualan kepada dealer, analisis kami harus meneliti persediaan dealer dan kondisi pasar. Karena aktivitas pendapatan yang sebenarnya terdiri dari penjualan kepada konsumen akhir. Beban tangguhan. Beban ditangguhkan adalah biaya yang telah dikeluarkan tetapi ditangguhkan karena diharapkan akan memberikan manfaat pada periode mendatang. Kompleksitas yang semakin meningkat dalam aktivitas bisnis telah memperluas jumlah
dan jenis biaya ditangguhkan. Contohnya adalah biaya penelitian dan pengembangan serta pengeluaran untuk perangkat lunak komputer. Perbedaan antara beban ditangguhkan dan aset tidak berwujud seringkali tidak jelas. Dalam kebanyakan kasus, biaya yang timbul dari aktivitas operasional diklasifikasikan sebagai biaya ditangguhkan, sementara yang timbul dari aktivitas investasi diklasifikasikan sebagai aset tidak berwujud. Penelitian dan pengembangan atau R&D. Perusahaan melakukan kegiatan penelitian, eksplorasi, dan pengembangan untuk berbagai alasan. Beberapa kegiatan ini bertujuan untuk mempertahankan produk yang sudah ada, sementara yang lain bertujuan untuk mengembangkan produk dan proses baru. Kegiatan penelitian bertujuan untuk penemuan, sedangkan kegiatan pengembangan merupakan penerapan hasil dari penelitian. Kegiatan R&D tidak mencakup perubahan rutin atau periodik dalam operasi yang sedang berlangsung, penelitian pasar, dan kegiatan pengujian. Kemudian yaitu akuntansi untuk penelitian dan pengembangan atau R&D. Pencatatan biaya R&D merupakan hal yang rumit. Alasan kesulitan dalam pencatatan R&D meliputi yang pertama yaitu ketidakpastian yang tinggi mengenai manfaat akhir yang diperoleh dari kegiatan R&D. Yang kedua yaitu selang waktu yang seringkali signifikan antara dimulainya kegiatan R&D dan penentuan keberhasilannya. Yang ketiga yaitu masalah evaluasi akibat sifat tak berwujud dari sebagian besar kegiatan R&D. Kemudian, ciri-ciri kegiatan R&D ini menyebabkan kesulitan dalam pencatatan akuntansi. Akibatnya, akuntansi US mewajibkan perusahaan untuk membebankan biaya R&D saat dikeluarkan. Hanya biaya bahan baku, peralatan, dan fasilitas yang memiliki penggunaan alternatif di masa depan dalam proyek R&D atau lainnya yang dapat dikapitalisasi sebagai aset berwujud. Sebaliknya, IFRS memungkinkan perusahaan untuk mengkapitalisasi R&D yang terjadi pada tahap akhir aktivitas. Analisis penelitian dan pengembangan atau R&D. Pengeluaran R&D seringkali cukup besar untuk memerlukan pemeriksaan dalam analisis pendapatan saat ini dan masa depan suatu perusahaan. Pencatatan pengeluaran R&D merupakan solusi sederhana untuk fenomena yang kompleks. Manfaat masa depan yang dihasilkan oleh banyak aktivitas R&D secara konseptual, pengeluaran R&D ini tidak seharusnya dibebankan saat terjadi. Ketidakpastian manfaat inilah yang membatasi kapitalisasi R&D. Namun, membebankan biaya R&D merugikan kegunaan pendapatan. Selanjutnya yaitu beban perangkat lunak komputer. Pengembangan perangkat lunak komputer merupakan kegiatan khusus yang tidak termasuk dalam pengeluaran biasa kegiatan penelitian dan pengembangan atau R&D. Pengembangan perangkat lunak untuk tujuan pemasaran merupakan kegiatan berkelanjutan yang secara langsung menghasilkan pendapatan saat ini atau di masa depan. Pada suatu titik dalam siklus pengembangan perangkat lunak, biayanya perlu ditangguhkan dan disesuaikan dengan pendapatan masa depan. Berdasarkan US GAAP atau GAAP, pencatatan pengeluaran untuk perangkat lunak yang akan dijual, disewakan, atau dipasarkan mengidentifikasi titik yang disebut kelayakan teknologi, di mana biaya-biaya ini dikapitalisasi dan disesuaikan dengan pendapatan masa depan. Hingga titik kelayakan teknologi ditetapkan, semua pengeluaran dibebankan sebagai biaya saat terjadi, serupa dengan R&D. Pengeluaran yang terjadi setelah titik kelayakan teknologi dan hingga produk siap untuk dirilis serta secara umum kepada pelanggan dikapitalisasi sebagai aset tidak berwujud. Kemudian yaitu biaya eksplorasi dan pengembangan di industri ekstraktif. Sama seperti kegiatan R&D, eksplorasi dan pengembangan sumber daya alam ditandai dengan risiko tinggi. Risiko melibatkan ketidakpastian, dan dalam penentuan pendapatan, ketidakpastian menimbulkan masalah pengukuran dan pengakuan. Bagi industri ekstraktif, masalahnya adalah apakah biaya eksplorasi dan pengembangan yang secara wajar diharapkan dapat dikembalikan dari penjualan sumber daya alam dibebankan sebagai biaya yang terjadi atau dikapitalisasi dan diamortisasi selama periode manfaat masa depan yang diharapkan. Meskipun banyak perusahaan membebankan biaya eksplorasi dan pengembangan sebagai biaya saat terjadi, beberapa perusahaan membebankan sebagian dan mengkapitalisasi sisanya. Sedikit perusahaan yang mengkapitalisasi semua biaya eksplorasi dan pengembangan. Akuntansi untuk industri ekstraktif.
FISB telah menetapkan upaya yang berhasil dalam akuntansi untuk perusahaan-perusahaan yang memproduksi minyak dan gas. Hal ini mengharuskan agar biaya eksplorasi kecuali biaya pengeboran sumur eksplorasi dikapitalisasi saat dikeluarkan. Komisi Sekuritas dan Bursa tidak setuju dengan pendekatan ini dan lebih memilih akuntansi pengakuan cadangan atau dengan metode nilai saat ini. FISB merespon dengan pengungkapan tambahan yang diwajibkan berikut ini untuk produsen minyak dan gas yang terdaftar di bursa. Yang pertama yaitu ada jumlah cadangan minyak dan gas yang telah terbukti. Yang kedua yaitu biaya yang dikapitalisasi yang terkait dengan kegiatan produksi minyak dan gas. Yang ketiga yaitu biaya yang dikeluarkan dalam kegiatan akuisisi, eksplorasi, dan pengembangan. Yang keempat yaitu hasil operasi dari kegiatan produksi minyak dan gas. Yang kelima yaitu pengukuran arus gas bersih masa depan yang diskontokan untuk cadangan yang telah terbukti. Baik perusahaan yang terdaftar di bursa saham maupun perusahaan lain diwajibkan untuk mengungkapkan metode akuntansi yang digunakan untuk biaya yang dikeluarkan dalam kegiatan produksi minyak dan gas, serta catatan penyelesaian biaya modal yang terkait. Namun, dalam mengizinkan penggunaan akuntansi biaya penuh, Komisi Sekuritas dan Bursa menetapkan bahwa biaya yang dihitung dengan metode ini dapat dikapitalisasi dengan batas tertentu. Batas ini ditentukan oleh nilai sekarang dari cadangan perusahaan. Biaya yang dikapitalisasi melebihi batas ini akan dibebankan sebagai biaya. Kemudian yaitu implikasi analisis untuk industri ekstraktif. Keragaman metode yang dapat diterima dalam perhitungan biaya eksplorasi dan pengembangan di industri ekstraktif menghambat perbandingan hasil antar perusahaan. Akuntansi di industri ini terus menunjukkan keragaman. Terdapat dua metode yang umum digunakan, yaitu akuntansi upaya sukses dan akuntansi biaya penuh. Banyak analis lebih memilih akuntansi upaya sukses daripada akuntansi biaya penuh karena metode ini lebih sesuai dengan pendapatan yang terkait dan lebih konsisten dengan praktik akuntansi saat ini. Akuntansi upaya sukses mensyaratkan adanya hubungan langsung antara biaya yang dikeluarkan dan cadangan spesifik yang ditemukan sebelum biaya eksplorasi dan pengembangan tersebut dikapitalisasi. Di sisi lain, akuntansi biaya penuh memungkinkan perusahaan untuk mengklasifikasikan aktivitas eksplorasi dan pengembangan yang tidak berhasil sebagai aset. Kompensasi tambahan manfaat untuk karyawan. Bagian ini membahas akuntansi, analisis, dan interpretasi atas manfaat tambahan karyawan, khususnya opsi saham karyawan. Gambaran umum kompensasi tambahan manfaat untuk karyawan. Tekanan sosial, persaingan, dan kelangkaan talenta membuat perusahaan memberikan banyak manfaat tambahan selain gaji. Manfaat yang jelas seperti cuti, bonus, dan asuransi mudah dicatat. Sedangkan manfaat kontingensi lebih sulit diakui secara akuntansi. Contohnya, kontrak kompensasi tangguhan yang menjanjikan pembayaran di masa depan, serta hak apresiasi saham yang memberikan keuntungan berdasarkan kenaikan harga saham. Opsi saham karyawan, Employee Stock Option (ESO), menjadi bentuk kompensasi populer karena memberi karyawan kesempatan memiliki saham sehingga menyelaraskan kepentingan dengan perusahaan. ESO juga dipandang sebagai alat untuk menarik talenta dan mendorong loyalitas. Opsi ini memungkinkan karyawan memberi saham di harga tertentu, exercise price, setelah periode vesting. Jika harga pasar melebihi harga exercise, opsi disebut in the money. Sebaliknya, out of the money bila lebih rendah. Karakteristik opsi saham karyawan. ESO adalah kesempatan kontraktual memberi saham dengan harga yang ditetapkan pada tanggal pemberian (grant date) dan dapat digunakan setelah melalui vesting date. Periode vesting biasanya 2-10 tahun. Nilai keuntungan bergantung pada selisih harga pasar dan exercise price, sehingga karyawan hanya dapat keuntungan bila harga saham naik di atas exercise price. Biaya dan manfaat ekonomi dari ESO. ESO memberikan manfaat ekonomi berupa potensi peningkatan nilai perusahaan karena mendorong perilaku karyawan, namun menimbulkan biaya seperti risiko manajer mengambil keputusan berisiko tinggi. Dari sisi biaya, ESO menyebabkan dilusi kepemilikan pemegang saham lama karena saham baru diterbitkan untuk karyawan. Meskipun logika intrinsic
value approach menganggap tidak ada biaya harga exercise sama dengan harga grandiat. Pada kenyataannya ada interest cost dan option cost yang muncul. Dengan demikian, manfaat motivasi harus diseimbangkan dengan biaya ekonomi yang timbul. Akuntansi dan pelaporan untuk ISO. Dua isu utama akuntansi ISO adalah dilusi laba per saham dan pengakuan biaya kompensasi, baik USGAAP maupun IFRS mengaku potensi dilusi dengan metode treasury stock. Biaya kompensasi diukur dari nilai wajar uji pada grandiat menggunakan model penilaian seperti Black-Scholes atau binomial, kemudian diamortisasi selama periode vesting. Biasanya ini tidak dicatat sebagai pos terpisah, tetapi dialokasikan pada beban operasional perusahaan. Pengungkapan opsi saham karyawan. Laporan keuangan perusahaan seperti Kisco menunjukkan dampak ISO terhadap laba IPS. Kisco pada tahun 2007 memiliki 1,289 miliar opsi yang belum dieksekusi dengan nilai intrinsiknya sekitar 9.698 miliar dolar. Biaya kompensasi berbasis saham untuk tahun tersebut mencapai 931 juta dolar atau hampir 15% dari laba bersih. Informasi ini menyoroti besarnya dampak ISO terhadap ekuitas pemegang saham dan kinerja perusahaan. Keuangan perusahaan. Analisis opsi saham karyawan. Analisis ISO penting karena meskipun tidak menimbulkan komitmen kas langsung, mereka mengurangi nilai pemegang saham saat ini melalui dilusi. Efek ini disebut option overhang, yaitu potensi transfer kekayaan dari pemegang saham lama ke karyawan. Kisco misalnya memiliki option overhang sekitar 5,7% dari ekuitas pasar. Oleh karena itu, analisis harus mempertimbangkan biaya tersebut. Tersembunyi dalam ISO dalam evaluasi profitabilitas dan nilai perusahaan. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai biaya bunga. Nah, yang pertama yaitu untuk pengertian bunga atau yang biasa disebut dengan interest. Nah, bunga sendiri adalah imbalan atau kompensasi yang diberikan kepada pemberi pinjaman karena kita telah memakai uangnya. Prinsipnya itu, kalau kita meminjam uang, kita harus mengembalikan lebih dari yang kita pinjam. Nah, kenapa ada bunga? Karena uang itu punya nilai waktu. Nah, nilai uang sekarang misal 1 juta rupiah. Hari ini itu lebih berharga daripada 1 juta rupiah setahun yang akan datang. Nah, jadi pemberi pinjaman ini akan meminta tambahan atau bunga untuk mengkompensasi waktu dan resiko. Contohnya yaitu misal kita meminjam uang sejumlah 1 juta di bank. Kemudian bank ini meminta bunga 10% per tahun. Nah, setelah 1 tahun kita itu harus mengembalikan sejumlah 1.100.000 rupiah, yaitu 1 juta dari jumlah pokok yang kita pinjam, kemudian ditambah dengan bunga 10% per tahun senilai 100.000 rupiah. Nah, kemudian faktor apa saja yang menentukan besarnya bunga? Nah, besarnya bunga ini ditentukan oleh beberapa faktor. Nah, memahami faktor ini akan membantu kita untuk mengerti kenapa suku bunga itu berbeda-beda. Yang pertama yaitu ada resiko kredit. Nah, kalau peminjam ini dianggap beresiko gagal bayar, bunga ini akan dinaikkan sebagai kompensasi. Kemudian yang kedua yaitu suku bunga pasar. Nah, suku bunga pasar ini biasanya dipengaruhi oleh kebijakan bank sentral, inflasi, dan kondisi ekonomi lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu jumlah pokok. Jadi semakin besar jumlah pokok atau jumlah bunga dalam rupiah makin besar walaupun persentasenya sama. Kemudian yang keempat yaitu jangka waktu. Jadi semakin lama kita meminjam akan semakin banyak bunga yang akan kita bayar. Kemudian di sini terdapat jenis-jenis bunga.
Yang pertama ini ada bunga nominal. Nah, bunga nominal ini adalah bunga yang tertulis di perjanjian, misalnya 10% per tahun. Kemudian ada bunga efektif, yaitu bunga real yang benar-benar dibayar setelah memperhitungkan diskonto, biaya administrasi, dan periode pembayaran. Kemudian ada juga bunga sederhana versus bunga majemuk. Nah, bunga sederhana ini dihitung hanya dari pokok pinjaman, sedangkan bunga majemuk ini dihitung dari pokok ditambah bunga yang sudah berjalan. Kemudian untuk beban bunga pada perusahaan. Nah, perusahaan ini sering meminjam dana lewat bank atau menerbitkan obligasi. Nah, bunga yang dibayar ini jadi beban bunga dalam laporan laba rugi. Nah, beban bunga ini bisa meliputi yang pertama yaitu bunga nominal ya yang sesuai dengan kontrak, kemudian ada amortisasi diskonto atau premium obligasi. Jika obligasi diterbitkan di bawah atau di atas nilai nominal. Nah, hal ini penting supaya laporan keuangan ini mencerminkan biaya sebenarnya dari utang. Nah, selanjutnya yaitu terdapat kapitalisasi bunga. Nah, kapitalisasi bunga ini adalah menambahkan bunga ke dalam biaya aset yang sedang dibangun atau diproduksi. Jadi bukan langsung dibebankan sebagai biaya periode. Artinya, bunga yang timbul selama proses pembangunan ini dianggap sebagai bagian dari harga pengelolaan aset, bukan beban bunga saat itu juga. Contohnya yaitu misalnya perusahaan membangun gedung pabrik sendiri dengan dana pinjaman sebesar 10 miliar rupiah. Selama pembangunan misalnya 1 tahun timbul bunga sebesar 500 juta rupiah. Nah, 500 juta rupiah ini nantinya akan dikapitalisasi sebagai bagian dari biaya gedung. Jadi harga perolehan gedung ini akan bernilai sebesar 10,5 miliar rupiah, yaitu dari 10 miliar ditambah dengan 500 juta dari bunga. Nah, untuk tujuan kapitalisasi bunga ini terdapat dua tujuan utama. Yang pertama yaitu mengukur biaya perolehan aset lebih akurat. Nah, aset ini tidak hanya membutuhkan biaya material dan tenaga kerja, tetapi juga biaya pendanaan atau bunga. Nah, dengan memasukkan bunga, nilai aset di neraca akan menjadi lebih realistis. Kemudian yang kedua yaitu mengamortisasi biaya perolehan terhadap pendapatan di masa depan. Nah, aset tersebut akan menghasilkan pendapatan di masa depan. Maka, biaya bunga yang dikapitalisasi akan masuk ke beban penyusutan atau amortisasi seiring pemakaian aset. Nah, ini akan membuat beban ini terdistribusi sesuai manfaat aset. Kemudian untuk kontroversi kapitalisasi bunga. Nah, di sini dapat ada dua perbedaan pandangan. Yang pertama yaitu untuk pandangan yang pertama yaitu bunga adalah biaya periode. Jadi harus diakui langsung di laporan laba rugi pada periode terjadinya dan tidak boleh dikapitalisasi. Kemudian untuk pandangan yang kedua yaitu bunga ini adalah bagian dari biaya perolehan aset. Jadi harus dikapitalisasi agar mencerminkan biaya sebenarnya aset. Nah, karena pandangan ini berbeda-beda, praktik di lapangan juga akan bervariasi. Hasilnya, laporan keuangan antar perusahaan ini bisa saja berbeda hanya karena metode kapitalisasi bunga yang dipakai. Nah, kemudian apa dampak kapitalisasi bunga pada laporan keuangan? Yang pertama di neraca. Nah, bunga yang dikapitalisasi ini akan meningkatkan nilai aset. Kemudian di laporan laba rugi, secara tidak langsung ini akan jadi beban bunga, tetapi masuk ke beban penyusutan atau amortisasi selama masa manfaat aset. Nah, mengapa analis ini harus memperhatikan kapitalisasi bunga? Karena bisa membuat beban bunga terlihat lebih kecil pada tahun-tahun pembangunan. Kemudian laba bersih sementara bisa tampak lebih tinggi karena bunga tidak dibebankan langsung. Tapi ke depan akan ada beban penyusutan lebih besar yang mengandung bunga tersebut. Oleh karena itu, seorang analis ini harus memeriksa catatan laporan keuangan tentang jumlah bunga yang dikapitalisasi, kemudian melihat berapa yang dibebankan sebagai penyusutan atau amortisasi. Nah, ini nantinya akan membantu untuk menilai kualitas laba bersih dan struktur biaya sebenarnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai pajak penghasilan. Yang pertama itu untuk pengertian beban pajak penghasilan. Jadi, beban pajak penghasilan ini adalah
jumlah pajak yang harus dibayar perusahaan kepada pemerintah atas laba yang diperoleh selama periode tertentu. Nah, dalam laporan laba rugi ini ditampilkan sebagai beban pajak penghasilan di bawah laba sebelum pajak. Nah, kenapa ini menjadi hal yang penting? Karena pajak penghasilan ini biasanya merupakan biaya bisnis yang sangat besar dan mempengaruhi langsung laba bersih perusahaan. Nah, mengapa memahami akuntansi pajak penghasilan itu penting? Karena pajak penghasilan ini bukan hanya angka yang diambil dari undang-undang pajak. Jadi ada perbedaan antara laba akuntansi dan laba fiskal. Kemudian perbedaan ini bisa menimbulkan aset pajak tanggungan dan liabilitas pajak tanggungan. Kemudian investor, analis, dan manajemen ini perlu memahami hal ini agar bisa membaca laporan keuangan secara akurat dan menilai kualitas laba perusahaan. Nah, yang kita bahas bukan soal hukum perpajakan seperti aturan pajak, tarif pajak, tetapi bagaimana pajak penghasilan ini dicatat dan dianalisis dalam laporan keuangan. Nah, di sini terdapat ada dua hal utama. Yang pertama yaitu beban pajak penghasilan berkala atau current income tax expense. Nah, ini adalah pajak yang terutang untuk periode berjalan berdasarkan laba kena pajak menurut fiskal. Kemudian yang kedua yaitu aset dan liabilitas pajak tanggungan atau deferred tax asset atau deferred tax liabilities. Nah, aset dan liabilitas pajak tanggungan ini timbul karena perbedaan waktu pengakuan pendapatan dan biaya menurut akuntansi versus pajak. Nah, mengapa hal ini penting bagi analisis laporan keuangan? Karena hal ini akan mempengaruhi laba bersih. Jadi beban pajak penghasilan ini bisa mengubah profitabilitas perusahaan. Kemudian yang kedua itu mengindikasikan manajemen pajak. Nah, perbedaan besar antara pajak kini dan pajak tanggungan bisa menunjukkan strategi manajemen pajak perusahaan. Kemudian yang ketiga yaitu menilai kualitas laba. Jadi laba yang tampak besar tetapi didukung oleh perbedaan pajak sementara mungkin tidak berkelanjutan. Nah, analisis yang baik ini melihat komponen beban pajak penghasilan yaitu pajak kini versus tanggungan, kemudian perubahan aset dan liabilitas pajak tanggungan dari tahun ke tahun, dan catatan atas laporan keuangan terkait rekonsiliasi laba akuntansi dan laba kena pajak. Akuntansi pajak penghasilan. Yang pertama ini ada perbedaan sementara dan permanen. Nah, perbedaan antara laba menurut laporan keuangan atau GAAP dan laba kena pajak muncul karena aturan yang dipakai untuk keduanya memang berbeda. Nah, laporan keuangan ini mengikuti standar akuntansi yang cenderung berbasis akrual. Artinya, pendapatan dan biaya diakui ketika terjadi meskipun uangnya belum diterima atau dibayar. Sebaliknya, aturan pajak yang berlaku lebih dekat ke basis kas sehingga pengakuan pendapatan dan biaya lebih ketat. Nah, perbedaan metode ini membuat angka laba yang dilaporkan perusahaan kepada pemegang saham tidak selalu sama dengan laba yang dilaporkan ke otoritas pajak. Itulah sebabnya perusahaan biasanya memiliki dua buku akuntansi, satu untuk pelaporan keuangan dan satu lagi untuk keperluan pajak. Nah, perbedaan-perbedaan ini bisa dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu perbedaan temporer dan perbedaan permanen. Di mana perbedaan temporer ini adalah perbedaan yang sifatnya hanya sementara. Nah, perbedaan ini muncul karena waktu pengakuan pendapatan dan biaya menurut GAAP berbeda dengan menurut pajak. Tetapi pada akhirnya selisih tersebut akan berbalik di periode mendatang. Misalnya yaitu standar akuntansi ini memperbolehkan perusahaan mencatat biaya restrukturisasi berdasarkan estimasi saat ini. Sedangkan pajak hanya mengizinkan pengurangan ketika biaya itu benar-benar terjadi. Atau dalam contoh lain, dalam metode penyusutan. Pajak ini sering memakai metode dipercepat sehingga beban penyusutan lebih besar di awal dibandingkan metode garis lurus yang umum dipakai GAAP. Nah, karena sifatnya sementara, perbedaan ini dicatat melalui penyesuaian pajak tanggungan dalam laporan keuangan. Nah, penyesuaian ini akan mengakui bahwa meskipun pajak yang dibayar saat ini lebih kecil atau lebih besar, di masa depan jumlah tersebut akan dibayar balik atau dikompensasi. Sementara itu, perbedaan permanen adalah perbedaan yang tidak akan pernah berbalik karena aturan pajak dan standar akuntansi memang
memperlakukan pos tersebut secara berbeda secara mendasar. Contohnya adalah pendapatan bunga dari obligasi daerah tertentu yang dibebaskan dari pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak, tapi tetap dimasukkan sebagai pendapatan menurut GAAP. Nah, ada juga biaya-biaya tertentu yang diakui sebagai beban menurut GAAP, tetapi tidak boleh dikurangkan secara fiskal seperti sumbangan politik. Nah, perbedaan permanen ini tidak menimbulkan aset atau liabilitas pajak tangguhan. Sebaliknya, dampaknya langsung tercermin pada tarif pajak efektif perusahaan, yaitu tarif pajak nyata yang ditanggung setelah memperhitungkan semua pengecualian dan pengurangan, yang bisa berbeda dari tarif pajak resmi yang ditetapkan pemerintah. Nah, dengan memahami perbedaan temporer dan permanen ini, analis laporan keuangan bisa menilai lebih akurat berapa pajak yang sebenarnya dibayar perusahaan, kemudian berapa yang hanya ditangguhkan, dan bagaimana kebijakan pajak mempengaruhi laba bersih. Nah, ini juga membantu untuk menjelaskan mengapa laba akuntansi dan laba kena pajak seringkali berbeda cukup jauh dan mengapa tarif pajak efektif suatu perusahaan bisa lebih rendah atau lebih tinggi daripada tarif pajak resmi. Pajak tangguhan. Perbedaan temporer bisa membuat laba kena pajak yang digunakan untuk menghitung pajak terutang sangat berbeda dari laba sebelum pajak yang disusun menurut standar akuntansi. Nah, jika pajak terutang yang benar-benar dibayar tahun ini langsung dibebankan ke laba sebelum pajak GAAP, hasilnya adalah angka laba setelah pajak yang berfluktuasi besar dan kadang tidak mencerminkan kinerja sesungguhnya. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip pencocokan dalam akuntansi, yaitu biaya harus diakui pada periode yang sama dengan pendapatan yang dihasilkan. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut, akuntan tidak langsung membebankan pajak terutang tahun berjalan ke laporan laba rugi GAAP. Sebagai gantinya, mereka memakai sistem alokasi antar periode yang dikenal sebagai penyesuaian pajak tangguhan. Prinsipnya, beban pajak yang dicatat di laporan laba rugi ini disesuaikan agar lebih sesuai dengan laba sebelum pajak yang dilaporkan menurut GAAP, bukan semata-mata berdasarkan jumlah pajak yang dibayar saat ini. Nah, proses penyesuaian ini menimbulkan akun-akun penting di neraca yang disebut aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan. Aset pajak tangguhan menunjukkan pajak yang sudah dibayar lebih dulu atau potensi penghematan pajak di masa depan karena perbedaan temporer saat ini. Sebaliknya, liabilitas pajak tangguhan menunjukkan pajak yang akan dibayar di masa depan akibat perbedaan temporer saat ini. Ya, dengan pendekatan ini, laporan keuangan lebih mampu mencerminkan biaya pajak yang sebenarnya berkaitan dengan laba yang dilaporkan, sehingga kinerja perusahaan terlihat lebih stabil dan informatif bagi pemakai laporan. Menganalisis pajak penghasilan. Yang pertama ini ada penyesuaian pada laporan keuangan. Jadi aset atau liabilitas pajak tangguhan yang muncul di neraca sebenarnya ini hanyalah hasil rekayasa akuntansi untuk menjaga agar beban pajak di laporan laba rugi sesuai dengan laba menurut standar akuntansi. Nah, artinya akun-akun ini bukan aset atau liabilitas yang nyata seperti kas, piutang, atau utang yang benar-benar harus dibayar. Nah, aset pajak tangguhan ini tidak memberi hak perusahaan untuk menerima uang tunai tertentu di masa depan, dan liabilitas pajak tangguhan juga tidak otomatis membuat perusahaan harus mengeluarkan uang dalam jumlah tertentu di masa mendatang. Akun ini lebih tepat dipahami sebagai catatan tentang bagaimana pajak dibayar lebih dulu atau ditunda ke periode mendatang. Karena sifatnya yang tidak nyata ini, banyak analis keuangan memilih untuk mengabaikan aset atau liabilitas pajak tangguhan saat menghitung rasio keuangan, terutama rasio yang mengukur kesehatan dan kemampuan bayar perusahaan. Nah, jika ingin mengecualikan aset atau liabilitas pajak tangguhan dari neraca, analis harus menyesuaikan presentasi neraca perusahaan. Caranya adalah dengan mengeluarkan pos-pos pajak tangguhan dari kelompok aset atau liabilitasnya, kemudian disesuaikan selisih bersihnya dengan ekuitas perusahaan. Nah, penyesuaian ini akan membuat struktur modal yang dilihat dalam rasio keuangan ini lebih murni, sehingga penilaian atas risiko, solvabilitas, dan likuiditas perusahaan lebih akurat. Nah, dengan memahami perlakuan ini, analis laporan keuangan bisa memisahkan antara kewajiban dan aset yang benar-benar mempengaruhi arus kas perusahaan dengan akun-akun yang hanya bersifat akuntansi seperti pajak tangguhan.
Nah, untuk penilaian saat ini aset dan kewajiban pajak tangguhan. Jadi, aset atau liabilitas pajak tangguhan ini pada dasarnya menggambarkan arus kas pajak potensial di masa depan yang akan timbul ketika perbedaan temporer akhirnya berbalik. Nah, jika sekarang perusahaan memiliki aset pajak tangguhan, itu berarti di masa depan yang harus dibayar akan lebih kecil. Sebaliknya, jika memiliki liabilitas pajak tangguhan, di masa depan pajak yang dibayar akan lebih besar. Namun, pembalikan perbedaan temporer ini seringkali tidak terjadi dalam waktu dekat. Bisa jadi baru akan berbalik beberapa tahun kemudian, tergantung sifat transaksi atau kebijakan akuntansi yang mendasarinya. Nah, karena ada jeda waktu yang panjang, nilai kini atau present value dari arus kas pajak di masa depan tersebut seringkali jauh lebih kecil daripada angka yang tercatat di neraca. Nah, dengan kata lain, walaupun di neraca tertulis aset pajak tangguhan sebesar misalnya sekian juta, nah manfaat realnya ini dihitung dengan nah manfaat realnya ini jika dihitung dengan memperhitungkan nilai waktu uang bisa jadi lebih rendah. Begitu juga untuk liabilitas pajak tangguhan. Angka yang dilaporkan bisa lebih besar dibandingkan beban realnya setelah didiskonto ke nilai saat ini. Oleh karena itu, sebagian analis ini merekomendasikan untuk menilai kembali aset atau liabilitas pajak tangguhan berdasarkan nilai kini. Caranya adalah dengan benar-benar memahami setiap komponen aset dan liabilitas pajak tangguhan yang tercatat, lalu memperkirakan berapa lama rata-rata waktu yang dibutuhkan sampai perbedaan temporer tersebut berbalik dan berapa dampak pajak kasnya pada saat itu. Nah, dengan informasi ini, analis bisa menghitung nilai kini arus kas pajak masa depan tersebut sehingga memperoleh gambaran yang lebih realistis tentang dampak sebenarnya dari pajak tangguhan terhadap posisi keuangan perusahaan. Nah, pendekatan seperti ini membuat analisis lebih tajam karena tidak sekadar mengandalkan angka akuntansi yang tercatat di neraca, tetapi juga mempertimbangkan nilai waktu uang dan kecepatan kembalikan ke perbedaan temporer. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan studi kasus analisis laporan keuangan PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk atau IPCC pada tahun 2024. Jadi PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk atau IPCC ini merupakan salah satu operator terminal kendaraan terbesar di Indonesia yang menyediakan jasa bongkar muat mobil, kendaraan berat, motor, serta spare part. Pada tahun 2024, menjadi periode dengan kinerja yang cukup solid, di mana perseroan itu berhasil meningkatkan pendapatan dan laba bersih meskipun menghadapi tantangan di industri otomotif global. Nah, analisis ini tuh eh, kita susun berdasarkan RPS di bab 6, itu meliputi banyak terkait dengan pengukuran pendapatan, kemudian pos eh, pos yang tidak berulang, kemudian ada pengakuan pendapatan, beban tangguhan, kompensasi tambahan, manfaat untuk karyawan, dan biaya bunga, serta ada pajak penghasilan juga. Nah, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan poin yang pertama terlebih dahulu, yaitu terkait dengan pengukuran pendapatan. Jadi, pada tahun 2024, IPCC itu mencatatkan total pendapatan operasi itu sebesar 824,60 miliar. Nah, ini itu meningkat sebesar 12,16% dari tahun sebelumnya yang sebesar 735,20 miliar. Nah, hal ini tuh bisa kita ketahui dari annual report IPCC tahun 2024 sekitar di halaman 233. Udah saya sertakan juga di PPT dari mana itu dan kemudian peningkatan ini itu didorong oleh naiknya aktivitas bongkar muat kendaraan. Misalnya nih, volume bongkar muat mobil itu kan mencapai 555.594 unit. Nah, ini itu kalau kita ketahui, hal ini tuh naik sekitar 7,33% dibandingkan tahun 2023 yang sebanyak 797.137 unit.
Informasi ini juga kita dapatkan dari Annual Report IPCC tahun 2024 sekitar halaman 12. Nah, pertumbuhan pendapatan ini itu dibuktikan dengan keberhasilan IPCC mengoptimalkan sistem digital PTOSC atau Port Terminal Operating System CAR yang meningkatkan efisiensi operasional serta akurasi data logistik. Ini juga informasi ini juga tertera di annual report sekitar halaman 5 seperti itu. Jadi dengan demikian pengukuran pendapatan perseroan itu mencerminkan pertumbuhan yang sehat dan ditopang oleh aktivitas inti bukan hanya faktor non operasional seperti itu. Jadi, selanjutnya terkait dengan pos yang tidak berulang. Nah, pada tahun 2024, terdapat kebijakan perubahan skema kontrak sewa lahan menjadi jasa operasi di IPCC. Nah, jadi dampaknya ini eh, muncul adanya pos pendapatan yang bersifat tidak berulang. Nah, hal ini tuh dibuktikan dengan lonjakan pendapatan pada kategori pelayanan jasa rupa-rupa, yaitu meningkat sebesar 198,49% menjadi 27,29 miliar. Nah, sementara pendapatan sewa kantor itu turun sebesar 96,15% menjadi hanya 0,55 miliar. Seperti itu. Nah, ini juga bisa dilihat buktinya di sebelah di PPT ini. Ini juga kami dapatkan datanya dari Annual Report IPCC tahun 2024 sekitar halaman 207. Jadi adanya perubahan ini tadi yang kayak tiba-tiba menjadi 198,49 dan pendapatan sewa kantor turun 96,15% ini tuh tidak eh, bersifat tidak berulang atau extraordinary item karena terjadi akibat rekonstruksi kontrak dan kebijakan akuntansi. Jadi bukan dari aktivitas rutinnya. Oleh karena itu, dalam analisis kinerja, pos ini tuh sebaiknya dipisahkan agar tidak menimbulkan interpretasi yang keliru terhadap pertumbuhan pendapatan perusahaan. Selanjutnya juga kita bahas terkait dengan pengakuan pendapatan. Jadi IPCC ini tuh menerapkan PSAK 72 di mana pendapatan dari kontrak terkait dengan pendapatan dari kontrak dengan pelanggan. Nah, kebijakan ini itu dijelaskan dalam catatan 2 Ikhtisar Informasi Kebijakan Akuntansi Material huruf Q di pendapatan dari kontrak dengan pelanggan pada annual report sekitar halaman 38 sampai 39. Nah, dalam catatan tersebut perseroan itu menyatakan bahwa pengakuan pendapatan itu dilakukan melalui 5 langkah analisis kontrak, yaitu yang pertama identifikasi kontrak dengan pelanggan, yang kedua yaitu identifikasi kewajiban pelaksanaan, yang ketiga yaitu penentuan harga transaksi, yang keempat yaitu alokasi harga transaksi ke kewajiban pelaksanaan, yang kelima yaitu pengakuan pendapatan ketika kewajiban pelaksanaan dipenuhi. Ini dibuktikan dengan pernyataan bahwa pendapatan jasa bongkar muat, yard management, dan pelayanan terminal diakui pada saat jasa selesai diberikan dan pelanggan memperoleh manfaatnya. Point in time. Itu tertulis di Annual Report IPCC tahun 2024. Hal ini tuh menunjukkan konsistensi penerapan standar akuntansi dan memastikan bahwa pendapatan IPCC diakui secara transparan serta mencerminkan realisasi jasa yang benar-benar terjadi. Itu kita bahas terkait dengan beban tangguhan. Nah, jadi dalam laporan posisi keuangan tahun 2024, IPCC itu mencatat aset pajak tangguhan sebesar 57,91 miliar. Nah, ini tuh naik daripada tahun 2023 yang sebesar 55,76 miliar rupiah seperti itu. Ini juga kita bisa dapatkan informasinya dalam annual report IPCC 2024 sekitar halaman 57 sampai 58 catatan ke-14 ini di CALK infonya. Nah, peningkatan ini tuh terutama berasal dari yang pertama, penyisihan penurunan nilai piutang. Yang kedua yaitu liabilitas imbalan kerja karyawan. Dan yang ketiga yaitu perbedaan temporer penyusutan aset tetap. Hal ini dibuktikan dengan penjelasan manajemen bahwa aset pajak tangguhan itu diakui sejauh terdapat kemungkinan besar laba kena pajak di masa mendatang, sehingga dapat dimanfaatkan untuk pemulihan.
Hal ini menunjukkan bahwa beban tangguhan perseroan itu bukan beban permanen, melainkan akan memberikan manfaat fiskal di masa depan, sejalan dengan proyeksi keberlanjutan laba yang dimiliki oleh IPCC. Seperti itu. Selanjutnya mengenai kasus tentang kompensasi tambahan manfaat untuk karyawan. Gaji, upah, dan kesejahteraan karyawan dijelaskan pada laporan keuangan PT Indonesia Kendaraan Terminal (TBK) pada tahun 2024. Pada catatan atas laporan keuangan atau CALK nomor 20 mengenai beban pokok pendapatan dan berada di halaman 63. Nah, di sini dapat diketahui bahwa gaji, upah, dan kesejahteraan karyawan pada tahun 2024 menurun sebesar 561 juta dibanding tahun sebelumnya. Kemudian untuk kompensasi tambahan manfaat ini tidak dijelaskan di dalam laporan keuangan, melainkan terdapat di annual report nomor 493, di mana dijelaskan mengenai kebijakan pemberian kompensasi jangka panjang berbasis kinerja kepada manajemen dan atau karyawan, yang isinya disebutkan bahwa hingga 31 Desember 2024, perseroan belum memiliki program kepemilikan saham oleh karyawan ataupun manajemen. Selanjutnya mengenai analisis kasus biaya bunga. Nah, biaya bunga ini disebutkan di dalam laporan keuangan PT Indonesia Kendaraan Terminal (TBK) pada tahun 2024 di halaman 21 pada CALK atas utang dan pinjaman jangka panjang yang dikenakan bunga. Di sini disebutkan bahwa pada tanggal pelaporan, biaya bunga yang masih harus dibayar dicatat secara terpisah dari pokok pinjaman terkait dalam bagian liabilitas jangka pendek. Selanjutnya mengenai analisis kasus tentang pajak penghasilan. Nah, pajak penghasilan ini disebutkan di dalam laporan keuangan PT Indonesia Kendaraan Terminal (TBK) pada tahun 2024 di halaman 54 pada CALK bagian perpajakan. Nah, dapat dianalisis bahwa berdasarkan laporan tersebut, utang pajak PT Indonesia Kendaraan Terminal (TBK) per 31 Desember 2024 naik menjadi 20,30 miliar dari yang asalnya 14,74 miliar, terutama karena peningkatan pajak penghasilan badan. Beban pajak kini juga meningkat menjadi 59,78 miliar, sedangkan manfaat pajak tangguhan lebih kecil dibanding tahun sebelumnya. Nah, secara total, beban pajak penghasilan tahun 2024 mencapai 57,63 miliar, naik dari 45,96 miliar pada tahun 2023. Nah, hal ini menunjukkan kinerja usaha dan laba kena pajak yang lebih tinggi sehingga kewajiban pajak ikut meningkat. Nah, sekian pemaparan terkait materi Analyzing Operating Activities dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.